Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau Anies Baswedan yang membereskan masalah korupsi yang luar biasa di Pertamina sekarang ini? Sampai kalau dihitung-hitung 1.000 triliun. Wah, gawat. 1.000 triliun sepertiga APBN kita. Tapi bagaimana cara Anies Baswedan membereskannya? Dan siapa-siapa yang akan kena sama Anies Baswedan kalau dia yang membereskan kasus ini? Dari mana kita bercermin kalau Anies Baswedan pengambil keputusan? Pengambil keputusan itu siapa? Kalau Anies Baswedan jadi presiden, itu habis sama dia. Kalau Anies Baswedan menjadi jaksa agung aja sekarang, siapa-siapa yang dibereskannya? Sampai level mana yang dihajarnya? Ini yang akan harus kita bayangkan. Begini kawan-kawan, kalau kita membayangkan seperti itu, berimajinasi seperti itu, kalau Anies jadi presiden, memang sampai level presiden yang akan dihabisinya kalau kasus ini dia menangani. Ataupun sampai ke Kejaksaan Agung. Kalau dia Jaksa Agung sekarang ini, sampai level presiden kemarin itu, habis sama dia. Logikanya di mana sih? Dan apa cerminan kita yang pernah kita lihat Anies melaksanakan hal itu? Sangat sederhana kawan-kawan. Yang paling sederhana sebenarnya begini. Dua kejadian yang dibuat Anies Baswedan waktu menjadi gubernur kemarin. Satu, dia menutup Alexis. Sangat mudah sama dia menutup Alexis. Gubernur-gubernur sebelumnya, Ahok, Fauzi Bowo, dan siapa-siapa itu di belakang itu lagi, tak pernah bisa menutup Alexis karena backing di belakang. Tapi Anies Baswedan apa katanya? Saya tidak capek-capek membuat keputusan untuk Alexis. Cukup dengan selembar kertas. Betapa mudahnya. Selembar kertas yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur Anies Baswedan. Bahwa Alexis saya cabut izin operasinya hari ini. Selesai. Itu kejadian. Fakta. Sejarah yang mencatat itu. Satu lagi. Izin reklamasi. Siapa bikinnya izin reklamasi? Luhut sangat bertentangan dengan dia. Luhut pada waktu itu menteri segala rupa. Menteri Joker lah. Zaman 2017-2018 itu. Jokowi di belakang Luhut. Dari izin reklamasi itu malahan dari zaman Soeharto lagi. Tapi dicabut Anies Baswedan. Walaupun Prabowo yang mengusung dia menjadi gubernur pada waktu itu sebagai dari Gerindra, didatangi oleh yang punya izin reklamasi pantai itu. Pantai Indah Kapuk itu kan itu ya juga aguan sekarang yang dikait-kaitkan dengan pagar laut sekarang itu. Mendatangi Prabowo. Kan Prabowo Gerindra yang mengusung Anies Baswedan waktu menjadi gubernur. Didatangi Prabowo oleh barang ini didatangi, dipanggillah Anies Baswedan. Anies Baswedan datang. Apa kata Anies Baswedan? Supaya tujuannya sebenarnya jangan cabutlah izin reklamasi pantai itu, kita bisa kongko ada uang ada terima kasih berikutnya. Tapi apa yang dikatakan Anies Baswedan? Saya cuma mendengarkan saja. Mereka berbicara, saya dengarkan. Tidak dijawabnya. Seminggu habis itu cabut, tidak ada cerita. Tapi karena Anies Baswedan bukan penegak hukum, dia hanya gubernur, yang menegakkan hukum adalah presiden terakhir di atas. Dia tidak bisa apa-apa lagi. Siapa yang akan ditersangkakan yang merugikan kekayaan negara itu? Kalau Anies Baswedan masalah korupsi di Pertamina, kan itu peraturannya ada membeli minyak. Itulah peraturan yang jadi sumpal balalnya itu. Dasar-dasar dari korupsi itu di situ. Kenapa negara harus membeli atau Pertamina harus membeli minyak, baik minyak mengekspor, menjual minyak, membeli minyak melalui broker, makelar, agen. Itu aturan. Dibuat aturankah begitu? Pertama, kalau dibuat aturan, siapa yang membuat aturan tersebut? Itu harus dikenakan. Kalau Anies Baswedan, Jaksa Agung tadi kita bayangkan, atau presiden sekalian. Siapa yang membuat aturan itu? Bukan hanya 9 orang ini aja, ini operator ini. Kalau apa supirnya nih, supir. Bawa muatan ke sana, Hanya itu nih yang 9 orang ini yang bermain di belakang itu. Pertama, siapa yang membandari mereka ini? Kedua, siapa yang menunjuk orang-orang ini? Itu perlu itu. Pertama yang membuat peraturan itu siapa? Membuat peraturan itu kan, kalau di Indonesia kan presiden dan DPR. DPR-nya terkotak-kotak lagi itu. Fraksi mana itu? Siapa-siapa orangnya? Yang membuat peraturan itu, berdagang itu harus melalui, apakah peraturan menteri saja atau peraturan yang lebih tinggi, undang-undang? Kalau peraturan menteri, siapa menterinya pada waktu itu? Itu kena itu.
Kenapa membuat peraturan begini? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Membuat peraturan itu harus ada maksudnya. Ada tinjauan akademis. Ada latar belakangnya. Sampai kesimpulannya. Apa tujuannya? Menguntungkan atau merugikan? Itu harus diseliti. Kalau itu ternyata ada maksud-maksud tertentu, menterinya harus krak. Atau lebih tinggi kalau undang-undangnya seperti itu, krak juga. Karena begini. Dulu Petral yang serupa dengan Pertamina Patraniaga ini sudah dibubarkan oleh Rizal Ramli bersama Sudirman Said. Dibubarkan karena terdeteksi main agen-agen seperti ini. Memaafkanlah. Karena negara seharusnya, kata Rizal Ramli, langsung beli ke negara lain. Tak perlu melalui trader, entah apa katanya namanya trader. Masa trader? Memang negara tidak bisa berdagang juga. Nah itu pertama itu. Siapa yang mendirikan Petral ini balik? Membuat Pertamina Patraniaga ini balik? Itu harus ditengok itu siapa orangnya. Kenapa setelah ditutup dibuat balik? Dan ternyata kata sebagian sumber itu orang-orang itu juga yang menjabat. Siapa yang menunjuk orang ini? Itu perlu naik ke atas itu. Naik ke atas, habis sama Anies Baswedan kalau dia membuat ini. Karena dia kalau dulu sebagai gubernur, dia cuma sebagai gubernur, dia cabut izin, udah selesai. Perkara kriminal segala macam. Tapi kalau dia jaksa agung, apalagi dia presiden. Coba bayangkan apa yang dilakukan Anies Baswedan. Kalau sampai undang-undang itu siapa itu? DPR dengan presiden. Dihajar sampai situ. Dan dilihat lagi. Itu kesalahan prosedur ataupun kebijaksanaan atau bagaimana? Ditengok. Kalau ternyata terbukti menterinya ada susupan-susupan segala macam, ada dana-dana mengalir ke sini-sini, terjungkang tunggang balik yang lain-lain dibikin Anies Baswedan. Itu kalau Anies Baswedan. Tapi kalau sekarang kan bukan Anies Baswedan, ada Mas Bowo sekarang yang menjabat. Pagar laut aja kayaknya agak gampang dia kan. Kalau Anies Baswedan tak gampang-gampang dia masalah itu. Anies Baswedan hajar terus, hajar lunak dia hajar. Kalau Prabowo tapi tindakannya lemas. Kalau Anies Baswedan kata-katanya lunak. Saya cabut izinnya ya, seperti Smiling General pada waktu itu. Soeharto santai dia, tapi tegas. Tapi kalau Prabowo rakyat, saya berkuasa, saya ingin berjuang untuk rakyat. Tapi pagar laut loyo. Kita bukan sekedar mengkritik. Kita mohon kepada Pak Prabowo, usut ini sampai tuntas kemana saja itu. Kalau memang ternyata kepada Mas Wiwi itu di klaster aja sampai di situ, tapi di bawah-bawahnya hajar semua. Mas Wiwinya mungkin karena udah endorse ya balas jasa lah. Tapi yang di bawah lingkaran dia ini hajar aja. Kan tidak sampai ke dia. Yang Mas Bowo hidup kemarin kan hidup Mas Wiwi katanya kan. Kan itu Mas Wiwinya. Yang lingkarannya kan tidak. Minimal amankan keluarganya aja. Yang lingkaran ini yang kacau nih. Mas Bowo nanti dikhianati juga oleh orang-orang ini. Percaya saya. Tapi kalau Anies Baswedan itulah tindakan yang akan dilakukan. Tidak peduli dia. Lembut dia. Tapi tindakannya mantap.